Seorang pemuda desa pertama kali masuk ke kasino. Dia yang tidak mengerti aturan. Dia bertaruh 1000 pada setiap nomor. Dengan cara ini, dia akan menang apapun hasil undiannya. Putaran pertama. Si pemula yang bertaruh 50.000. Dengan senang hati memenangkan 49.000 yuan. Si kuntun yang memberi uang jadi gelisah. Kamu tidak tahu kamu membuat saya rugi 1000-ku? Tenang saja. Liang, pasti ada rencana bagusnya. Sambil berkata. Dia dengan lancar bertaruh 1000 pada semua nomor lagi. Kecuali nomor 9 yang baru saja keluar. Penampilannya yang boros, menyihir hati gadis PR. Tapi dia tidak hanya berpura-pura. Karena dia sudah merencanakan dari awal. Cara pasti untuk menang. Berdasarkan pelajaran probabilitas dari guru SMP. Dia yakin probabilitas kemunculan dua nomor yang sama secara berurutan. Hampir nol. Memang. Kali ini bola berhenti di nomor 28. Ya, kakak. Kamu bertaruh 50.000 dan menang 50.000. Kamu sama sekali tidak menang uang. Si pemula dengan serius. Xiao Kun menangis. Saatnya kita menghasilkan uang. Kamu harus mengganti istriku. Dia mengeluarkan tabungan istri yang disimpan oleh Xiao Kun selama 30 tahun. Kecuali nomor 9 dan 28. Namun Xiao Bai malah kalah besar. Total biaya adalah 480.000. Jika menang, bisa mendapatkan keuntungan bersih 10.000. Namun, detik berikutnya. Tidak disangka nomor 9 dibuka lagi. Xiao Kun menangis. Aku seharusnya tidak percaya padamu. Kamu harus mengganti istriku. Hanya dalam 5 menit. Semua harta Xiao Kun habis. Namun, Xiao Bai malah kalah besar. Dia mengeluarkan semua tabungannya. Semua taruhan di meja ini. Dengan wajah takut, dia bertanya kepada dealer kecil. Nah, kali ini tidak akan ada nomor 9 lagi, kan? Ya. Beruntun membuka bola 2 warna dengan nomor yang sama 3 kali. Saya belum pernah melihat ini seumur hidup. Xiao Bai mendengarnya dan bangkit kembali. Pria dealer yang tampan. Layak dipercaya. Lanjutkan dengan Mulan berbicara tentang film. Dia sekali lagi kecuali nomor 9. Bertaruh 10.000 pada setiap nomor. Namun tidak disangka. Semakin tampan, semakin berbahaya. Pekerjaan dealer tidak hanya tentang membagikan kartu. Yang lebih penting adalah menghitung dengan cepat kemenangan dan kerugian pelanggan. Untuk mengendalikan hasil perjudian. Si kecil di samping sudah putus asa. Dia melihat Xiao Bai dengan anehnya mengeluarkan sebiji permen dari saku. Dia mengunyahnya. Tunggu. Apakah dia benar-benar? Apakah dia penjudi jenius yang terkenal? Kabarnya, orang itu. Biasanya ketika yakin menang. Memakan sebiji permen. Dealer dengan mahir memutar bola kecil. Xiao Kun tiba-tiba tersadar. Dia teringat Xiao Bai memberitahunya 15 menit yang lalu. Menggunakan makan permen sebagai sinyal. Bertaruh chip di nomor yang tidak dipertaruhkan olehnya. Jadi begitulah maksudnya. Pada detik terakhir sebelum bertaruh, Xiao Kun dengan cepat memasang semua 120.000 yang tersisa. Pada nomor 9. Seperti kilat. Apa? Akhirnya, benar-benar menang. Mereka menang 5 juta dalam satu putaran. Menyebabkan sorak-sorai dari penonton. No, bahkan memberikan tanda cinta kepada kamera pengawas. Tanpa menyadari masalah yang dia timbulkan. Wanita berbisa seperti apa dia? HM. Siapa yang bisa menyangka? Ternyata dia memiliki tubuh yang indah. Wanita yang mengeluarkan aroma menarik melalui layar. Saat itu si kecil masih tidak menyadari. Bos wanita yang terkenal kejam. Apakah dia memiliki sisi yang lucu di masa depan? Pertama kalinya menang sebanyak ini. Bagus sekali. 2 tamu. Silakan bertaruh lagi dengan saya. Baiklah, bos ini. Anda ingin bertaruh apa? Sangat mudah. Ingin mengambil uang saya keluar pintu ini. Bertaruh pada tamu berikutnya yang keluar dari lift. Apakah itu pria atau wanita? Tanpa ragu, itu pria. Maaf. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, itu tetap wanita. Tidak terduga. Si putih langsung bertindak. Dia benar-benar seorang pria. Tapi, bagaimana kamu tahu? Si putih berkata dengan tenang. Alasannya sangat sederhana. Banyak permainan judi yang tampak acak. Namun sebenarnya itu adalah tipuan yang direncanakan sebelumnya. Untuk menyisakan uang. Pemilik wanita ini pasti akan menyiapkan jebakan untuk kita. Apapun cara berjudi, itu adalah perangkap kalah. Mulan berkata dalam film. Setelah keluar, si putih memberikan semua 5 juta kepada Xiao Kun. Menyebabkan Xiao Kun dan dirinya berpisah. Namun Xiao Kun sudah terpesona oleh kemarahan yang dipancarkan oleh si putih. Dia sangat terkesan. Tuan, tolong biarkan aku mengikuti kamu. Si putih tersenyum samar. Tadi kamu tidak meninggalkanku dan melarikan diri. Aku sangat menghargai kebaikanmu. Tapi jalanku yang jahat terlalu berbahaya. Jalan ini tidak cocok untukmu. Ambillah 5 juta ini. Pulanglah dan cari beberapa istri dengan baik. Selamat tinggal. Xiao Kun tenggelam dalam pikiran. Dia merasa di dunia ini pasti ada sesuatu lagi. Lebih penting dari kekayaan dan kemewahan. Atau hidup hanya ini. Sedikit terlalu kesepian. Saat itu, Xiao Kun tidak tahu. Agak terlalu sepi. Apa yang dimiliki oleh pikiran dan ambisi setan seperti itu? Dia ingin menelan semua kebohongan di dunia. Dia adalah yang membuat banyak penipu ketakutan. Legenda yang khusus memakan kebohongan. Pemakan kebohongan. Di puncak kebohongan, si kecil bertemu dengan seseorang. Organisasi gelap dengan kekayaan dan kekuasaan besar. Klub Judi Lang. Kekuasaannya begitu besar. Cukup untuk menyaingi pemerintah dunia.
untuk menghancurkan organisasi ini. Si kecil masuk sendirian. Akhirnya menjadi anggota senior klub. Memiliki kualifikasi untuk menantang Kaisar. Malam ini, si kecil menyisir rambutnya menjadi seperti orang dewasa yang angkuh. Dia menantang Kaisar dari organisasi perjudian. Ini benar-benar taruhan besar. Menang, dia akan menjadi Kaisar baru yang memerintah dunia. Jika kalah, dia hanya akan mati sia-sia. Terpapar di padang gurun. Ini adalah taruhan paling konyol di dunia. Seorang pemuda desa yang tak berharga. Berani menantang Kaisar kriminal senilai 500 miliar. Namun taruhannya sangat acak-acakan. Aku bertaruh dalam waktu 30 menit. Pasti akan ada pesawat terbang di atas kepala kita. Pembawa cara meragukan kecerdasannya. Apa ini taruhan konyol? Namun Kaisar dengan senang hati menerima tantangan ini. Hitung mundur dimulai. 30 menit kemudian. Siapa yang menang akan menjadi Kaisar baru. Dan bagi yang kalah, akibatnya hanya satu kata. Kau akan mati. Kaisar mengirimkan kode Morse dengan susunan kubus Rubik. Sekretaris yang menyamar sebagai pria segera mengerti. Saat tangannya yang mulus bergerak, instruksi langsung dikirimkan ke satelit jelajah. Dalam sekejap mata, semua pesawat yang menuju Tokyo langsung berbalik arah. Penerbangan di Bandara Tokyo bahkan semuanya dibatalkan departures. Inilah kekuatan menakutkan sang Kaisar bawah tanah. Taruhan terserah padamu. Tapi saya hanya akan menang. Namun Xiao Bai sudah memiliki cara pasti untuk menang dalam taruhan ini. Hukum kemenangan. Pesawat pribadi yang dia beli dengan harga mahal. Sedang bersiap-siap berangkat dari gudang di desa terpencil. Pangkalan rahasia ini. Tidak ada orang lain yang tahu kecuali dia dan kaptennya. Namun, dalam sekejap mata, sang pilot hanya memesan makanan. Dan langsung pingsan. Hanya dalam 20 menit. Sang Kaisar bisa dengan tepat melacak tersangka kejahatan dalam radius 5 juta kilometer persegi. Mengunci tersangka kejahatan dengan tepat. Ini jauh melampaui pemahaman Xiao Bai. Pembawa acara dengan wajah dingin. Nak, kamu harus segera pergi. Namun peluru ini berhasil menghindari titik lemah Xiao Bai secara sempurna. Kaisar meminta saya memberitahumu. Sekarang akan membunuhmu sampah seperti kamu. Tidak ada artinya. Kami akan mencabut keanggotaan Anda di klub judi. Kaisar akan menunggumu di puncak. Ingin menantangnya. Naila kembali ke puncak organisasi. Si putih yang menghilang selama 3 tahun. Akhirnya muncul kembali. Sekarang kekuatannya sudah jauh lebih kuat. Hanya menggunakan trik kecil. Namun keesokan harinya, saat dia ingin mencari uang lagi. Tapi dia menemukan bahwa bos wanita keberuntungannya dicemooh di depan umum oleh seorang pria tua yang memakai kacamata hitam. Dan pria tua ini mengenakan kacamata hitam di malam hari. Karena dia memiliki mata setan. Konon, siapapun yang dia tatap akan mati seketika. Mati seketika. Lanzi tidak pernah menyangka bahwa dia kalah dari orang seperti itu. Pria kacamata hitam, Lao Hei, sejak muncul, telah menghancurkan semua kasino ilegal tanpa kekalahan. Sayangnya, dia mengganggu hari ini. Adalah wanita yang diminati oleh Xiao Bai. Nah, maukah kamu bertaruh denganku? Namun bos hitam yang berpengaruh malah bersikap sombong. Aku tidak bertaruh dengan anjing liar tanpa nama. Jika kamu ingin bertaruh denganku, dapatkan status anggota premium gambler terlebih dahulu. Lanzi memberitahu Xiao Bai. Di dekat sini ada satu pria tua aneh yang suka menyiksa pria muda. Menggunakan keanggotaannya sebagai taruhan. Dia memilih mangsanya setiap hari di taman. Jika menang dalam permainannya, bisa menjadi anggota premium gambler dan menguasai wilayah. Namun, sampai sekarang tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Namun Xiao Bai sangat bersemangat. Dia berbalik dan melihat. Xiao Kun kemarin tiba-tiba berdiri di jalannya. Tolong, izinkan saya menemani Anda. Baiklah, aku memang butuh kamu. Keesokan harinya, Xiao Kun yang segar dan lezat, ternyata menarik perhatian pria tua aneh itu. Jika kamu masih lajang, cukup main game di halaman belakang rumahku. Kamu bisa menang banyak uang. Saat itu, si kucing putih juga ikut bergabung. Baiklah, aplikasi akan merekomendasikan gadis sesuai dengan keinginanmu. Ternyata, halaman belakang rumah pria tua. Ternyata adalah hutan mengerikan yang dalam tak berujung. Permainan selanjutnya sangat mengguncang. Cepat, ajak pacarmu untuk melihat. Jika kamu masih jomblo, cobalah ini. Aplikasi kencan yang bisa memilih berdasarkan preferensimu. Kamu bisa memilih karakteristik pacar yang kamu inginkan di sini. Aplikasi akan merekomendasikan gadis yang sesuai dengan preferensimu. Mereka kebanyakan memiliki kriteria yang baik. Mereka kebanyakan memiliki kualitas yang baik. Mereka juga berpendidikan. Yang terpenting adalah, aplikasi akan lebih dulu merekomendasikan gadis yang menyukaimu. Maka tingkat keberhasilan dalam meraih pasangan akan tinggi. Meraih pasangan bukanlah pencocokan mekanis. Aplikasi akan memperhatikan perasaanmu. Dorong langsung apa yang kamu sukai ke depanmu. Semoga ini bisa membantu setiap orang yang ingin jatuh cinta. Kakek itu dengan mahir mengikat jam di pergelangan kaki Xiao Kun. Kalian harus dalam waktu 2 jam. Temukan 5 anak babi yang saya sembunyikan di taman. Ambil 5 kunci dari tubuh mereka. Lepaskan penjepit kaki. Kemudian keluar hidup-hidup dari pintu. Itu berarti kemenangan dalam permainan. Karena melibatkan pergantian identitas anggota. Perjudian ini dipandu oleh tuan judi klub sepanjang acara. Pembawa acara adalah kekuatan utama organisasi. Mengobati siapapun yang tidak mau kalah dalam taruhan. Sebagai tanda terima kasih, Xiao Bai memberinya sebuah pena sebagai hadiah. Begitulah, permainan paling menegangkan dimulai. Mulan bicara tentang film. Lan bicara tentang film. Apa yang sedang dilakukan pria itu? Mulan bicara tentang film. Apakah itu senjata sungguhan? Cepat lari!
Saya ingin memanggil polisi. Polisi yang tidak berguna juga adalah orang mereka. Nah, perangkat penghitung waktu ini. Ketika waktunya tiba, itu akan meledak. Dan, tidak peduli di mana kita bersembunyi. Kita akan segera ditemukan dengan tepat. Ini berarti, di gelang kaki Anda, terpasang pemantau GPS. Di dalam perkemahan, harus berada di camp, memerintahkan anak buahnya untuk bertempur. Kita dalam masalah besar. Namun Xiao Bai tersenyum jahat. Jangan khawatir. Mereka punya senjata, kita punya 36 strategi. Tapi kata-katanya bagus. Menghadapi serangan babi, dia malah menyerah. Asalkan kamu tidak membunuhku, aku bisa memberikan semua uangku padamu. Jumlahnya 250. Babi nomor 1 marah besar. Namun dia tidak menyadari. Dia terjebak dalam tipu muslihat. Xiao Kun, berikan kakimu. Masih ada 1 jam 19 menit. Yo, babi nomor 2 maju ke lokasi yang ditentukan. Saya akan melepas gelang kaki ini dengan paksa. Ah, jangan. Itu akan meledak. Saat pintu bisa ditendang terbuka, tapi menemukan dirinya jatuh ke dalam perangkap kosong. Kami menerima kunci itu. Keduanya melanjutkan perjalanan, tapi belum berjalan 2 langkah. 2 orang setinggi 160 cm hampir menjadi 150 cm. Kawat baja ini bisa memotong besi seperti tanah liat. Bisa dipatahkan dengan sekali tiup. Xiao Bai punya ide baru lagi. Tapi Xiao Kun tidak sengaja. Ditemukan oleh babi nomor 3 dan 4. Dia berlari ke arah Xiao Bai tanpa memedulikan nyawanya. Mereka pura-pura tertembak dan terjatuh tak bisa bangun. Tapi babi-babi itu tidak memperhatikan bagian bawah mereka sendiri. Begitulah balas dendam. Tapi nomor 5 terakhir sangat kuat. Dia membawa senjata 98K. Mengincar titik lemah untuk serangan mematikan. Setiap tembakan mengenai sasaran. Tapi saat dia mendekati untuk mengambil barang, barulah dia menyadari bahwa dia menyerang. Itu adalah rekan satu tim yang sedang cosplay. Mulan berkata film 17 detik terakhir. Xiao Kun akhirnya melepaskan ikatan kakinya. Mendapatkan kembali 1 kaki. Tapi sampai saat ini, mereka hanya menang separuh. Karena syarat kemenangan adalah hidup keluar dari pintu besar. Namun pada saat ini, monster sejati yang menguasai hutan telah bangun. Api. Bahkan beberapa babi pun ketakutan gemetar. Itu dia, senjata manusia yang dibesarkan oleh kakek monster ganas. Dia memiliki kekuatan untuk merobek segalanya. Dari langit ke bumi, tak ada yang tidak mungkin.